Salam sehat, sehat, sehat. Hai guys, apa kabar? Hai guys, dalam seminggu terakhir ini di media diwarnai berita tentang somasi antara kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, rekan Otto Hasibuan, memberi somasi kepada ICW untuk membuktikan tudingan bahwa keterlibatan KSP Muldoko dalam peredaran obat ivermectin. Sebaliknya, ICW menjawab somasi tersebut melalui kuasa hukumnya, rekan Muhammad Isnur. Guys, bagi awam istilah somasi adalah istilah asing, tetapi bagi expert dan yang sudah mempraktekkan itu sesuatu hal yang sudah biasa. Oke guys, jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas apa itu somasi dan tips cara menghadapi apabila kita mendapatkan somasi. Oke, check it out. Apa yang dimaksud dengan somasi? Somasi adalah istilah untuk menyebut peringatan atau teguran. Oke? Jadi somasi adalah istilah dari peringatan atau teguran. Apa dasar hukum dari somasi? Somasi diatur dalam pasal KUH Perdata. Coba kita akan bacakan guys. Somasi itu sendiri diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oke, berikutnya pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tuntutan atau wan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya, dan peringatan ini dilakukan secara tertulis. Jadi gitu ya guys. Pertanyaan berikutnya guys,
kondisi seperti apa somasi diberikan, somasi tersebut sifatnya memberikan teguran dan peringatan, ya, seperti telah kita jelaskan awal-awal tadi. Maka baru dapat diberikan somasi saat seseorang telah jatuh tempo atau ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan tersebut. Berapa kali, ya, somasi diberikan? Biasanya dalam prakteknya dilakukan sampai 3 kali. Bagaimana tips menghadapi somasi? 1 atau pertama, ya guys, saat menghadapi somasi kita tidak perlu panik. Pelajari dulu isinya, kemudian jawab secara sederhana, ya. Ingat, karena somasi itu sebagai pengingat, ya, apakah ada hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan. Dalam perkara perdata, somasi adalah syarat penting sebelum mengarah pada gugatan. Oke? Tips kedua, jawablah somasi tersebut dengan jawaban yang sederhana. Oke? Kenapa? Dikarenakan pertarungan sebenarnya pada pertemuan langsung, ya. Jadi apabila para pihak, ya, setelah adanya somasi, ya kan, membuat satu kesepakatan, ya, dengan pertemuan langsung, itulah tahap pertarungan yang sebenarnya. Atau nanti ketika di pengadilan. Nah, pada tahap gugatan yang perlu didetailkan. Oke? Yang ketiga, ya, jawablah somasi. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai tidak menjawab somasi. Ya, dikarenakan pihak yang menjawab somasi berarti mempunyai itikat baik. Begitu juga sebaliknya, ya, yang tidak menjawab dianggap tidak beritikat baik. Oke guys, pertanyaan lanjutan lagi. Dalam perkara KSP Muldoko versus ICW ada dugaan kasus pidana. Bagaimana dengan somasi? Bukankah pasal-pasal yang mengatur somasi ada di KUH Perdata? Jadi gini guys, dalam praktek hukum somasi diterapkan tidak hanya terbatas dalam perkara ingkar janji atau wan prestasi, tetapi juga diterapkan pada perbuatan melawan hukum atau PMH, ataupun dalam kasus-kasus pidana, ya, seperti terutama penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Demikian guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat
sehat.